Hai semua, perkenalkan nama saya Delaisia Nanda Febrianti, NIM 24622010021 dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perlunya integrasi bangsa Indonesia. Negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan, integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Pembahasan materi. Yang pertama, konsep integrasi nasional. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politis dari integrasi nasional. Yang ketiga, dinamika dan tantangan pembangunan integrasi nasional. Yang keempat, pentingnya integrasi nasional. Konsep integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Pengertian terminologisnya menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Sa'afruddin Bahar, tahun 1996. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Reza Nur Arfani, tahun 2001. Integrasi nasional sebagai pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Yang ketiga, Ramlan Surbakti, tahun 2010. Integrasi nasional sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Sumber historis, sosiologis, dan politis dari integrasi nasional. A. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Juliati Suroyo, tahun 2002, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, masa percobaan. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Yang keempat, masa pendobrak. Pada masa ini, kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Aspek-aspek integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik. Integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial. Yang kedua, integrasi ekonomi.
Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. C. Pendekatan atau cara mengembangkan integrasi nasional. Pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik, kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dinamika dan tantangan pembangunan integrasi nasional. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi sebagai berikut. A. Tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. B. Saat ini melalui kurikulum Merdeka terdapat mata pelajaran pendidikan Pancasila. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. C. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Tantangan integrasi nasional berkaitan dengan masalah integrasi nasional itu sendiri. Menurut Nazaruddin Samsudin, tahun 1996, masalah integrasi nasional timbul karena berdirinya suatu negara bangsa baru. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Pentingnya integrasi nasional. Seperti halnya Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, pembangunan integrasi menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, yang dilakukan penjajah saat itu adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa, national state, merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Bangsa adalah kesatuan dalam keragaman. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.